Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya. Di sini ada berita yang cukup membuat kita merinding sebenarnya Bapak Ibu ya. Hari ini ya ada berita terbaru di gpnn.com ya, hari Kamis 8 Desember 2022 Bapak Ibu. Pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Di sini dikatakan 8 tuntutan guru honorer soal P3K disuarakan BKH PGRI dan ternyata wakil rakyat mendukung. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Ini jelas merinding tentunya ya. Ini gambarnya Bapak Ibu ya. Pengurus BKH ya, Badan Khusus Honorer PGRI, saat beraudiensi dengan Komisi 10 DPRD Riau, mereka mendesak seluruh guru honorer bisa menjadi P3K pada tahun 2023. Wow, mantap. Nah, langsung kita analisis saja Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya di gpnn.com, pengurus Badan Khusus Honorer BKH PGRI Provinsi Riau mengajukan 8 tuntutan terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tuntutan tersebut disampaikan BKH PGRI saat beraudiensi dengan Komisi 5 DPRD Riau pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di depan Ketua Komisi 10 Robin Hutagalung, Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Riau. BKH PGRI menyampaikan aspirasi seluruh honorer di Riau. Ketua BKH PGRI Bapak Eko Wibowo saat mengatakan seharusnya Kepala Dinas Pendidikan dan BKD Riau hadir dalam audiensi tersebut, tetapi karena tugas luar kota sehingga audiensi dijadwal ulang Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yang mana ada 8 tuntutan ya guru honorer ya di Riau yang disuarakan langsung oleh BKH PGRI dan mendapat dukungan dari wakil rakyat ya. Oke, dari anggota DPRD Riau. Nah, sekarang di sini kita lihat insya Allah Senin ya 12 Desember audiensinya, ujarnya. Adapun tuntutan guru honorer Provinsi Riau, di sini kita bisa lihat tuntutan yang pertama adalah memprioritaskan pengangkatan ASN P3K 2023 bagi guru honorer yang tidak bisa resum pendaftaran di SSC ASN 2022. Penyebabnya antara lain salah upload ijazah tidak linier dan tidak ada formasi sekolah induk. Nah, betul sekali Bapak Ibu ya, banyak sekali pelamar P1 ya, P2, P3 yang tidak bisa resum pendaftaran di portal SSC ASN 2022. Alasannya itu beraneka ragam Bapak Ibu. Ada yang salah upload ya, salah upload ijazah memang ya. Bahkan di tempat kami ada juga seperti itu dan dia tidak bisa resum. Yang kedua itu penyebabnya adalah ijazah tidak linier Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah tidak ada formasi sekolah induk. Nah, kalau kita berbicara terkait tidak ada formasi sekolah induk, ini menjadi persoalan yang sangat klasik Bapak Ibu ya. Ini menjadi persoalan klasik yang sudah dari tahun lalu juga terjadi. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi tolak ukur dari Kemendikbudristek Mas Nadiem ya, sehingga mengeluarkan 3 paket kebijakan di tahun 2023 yang sudah direstui oleh Pak Joko Widodo Bapak Ibu ya, selaku Presiden Republik Indonesia. Bagaimana agar formasi itu bisa maksimal sehingga bisa mengcover guru honorer di tahun 2023, terutama pelamar P1 tanpa formasi di tahun ini. Nah, jadi ini ya salah satu tuntutan BKH PGRI memprioritaskan pengangkatan ASN P3K 2023 bagi guru honorer yang tidak bisa resum pendaftaran di portal SSC ASN 2022. Penyebabnya antara lain salah upload, ijazah tidak linier, dan tidak ada formasi sekolah induk. Dan yang kedua adalah memprioritaskan guru wilayah 3T, terluar,
tertinggal dan terdepan Kabupaten Meranti dan Kabupaten Inhil. Memang ya, di Indonesia itu banyak sekali wilayah 3T Bapak Ibu ya, dan jangan salah, di wilayah 3T itu banyak guru di sana Bapak Ibu ya. Ada guru honorer juga. Nah, ini yang harusnya menjadi prioritas utama penempatan Bapak Ibu ya menjadi ASN P3K bagi guru-guru yang berada di wilayah 3T, agar nantinya guru-guru kita itu bisa semangat ya mengajar, bisa semangat mengabdi karena sudah ada jaminan kesejahteraan sebagai ASN P3K. Baik, jadi ini dua tuntutan yang sangat luar biasa. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tuntutan yang ketiga adalah memprioritaskan guru honorer usia lebih tua dan telah mengabdi 5-16 tahun diangkat ASN P3K 2023. Ya, ini benar sekali Bapak Ibu ya. Bagaimana pemerintah ya memprioritaskan guru honorer usia lebih tua dan telah mengabdi 5-16 tahun diangkat ASN P3K 2023. Fakta realitas di lapangan Bapak Ibu ya, jangan salah, banyak sekali guru yang sudah berusia 50 ke atas Bapak Ibu ya, tetapi statusnya masih honorer. Nah, kalah bersaing dengan yang usia muda. Ini yang sebenarnya harusnya segera dituntaskan oleh pemerintah ya melalui seleksi P3K guru di tahun 2023 mendatang. Kalau perlu tidak usah lagi dites Bapak Ibu ya, langsung diangkat saja karena usianya sudah sangat tua. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu prioritas tuntutan dari BKH PGRI. Yang keempat adalah mengusulkan P3K 2023 kepada Disdik Riau membuka formasi semua mata pelajaran adaptif, normatif, produktif, dan muatan lokal Esman dan SMKN dan SLB. Kemudian yang kelima, mengusulkan kepada Disdik Riau pengangkatan P3K 2022 tanpa tes Bapak Ibu ya, cukup penilaian observasi ya, sama dengan P2 P3 ya. Yang keenam, mengusulkan guru honorer yang tak linier menjadi P3K 2023 karena di sekolah tidak ada guru honorer yang sesuai ijazahnya. Ya, betul ya. Jadi banyak juga yang tidak bisa resum ya di SSC ASN 2022. Salah satu penyebab utamanya Bapak Ibu ya karena ijazah yang tidak linier. Ini ya penyebabnya karena mapel berlebih, mapel gemuk Bapak Ibu. Ini yang seharusnya dituntaskan oleh pemerintah karena akar persoalan guru honorer itu tidak diangkat-angkat itu karena ada beberapa faktor termasuk yang tidak linier. Ini yang seharusnya menjadi fokus utama bagaimana Kemendikbud, bagaimana pemerintah bisa menuntaskan. Kemudian yang ketujuh, mengusulkan pengangkatan ASN P3K 2023 bagi tenaga kependidikan yang bekerja menyelesaikan data tenaga pendidik di sekolah. Berarti ini operator masuk Bapak Ibu ya. Oke. Mengusulkan gaji guru honorer dan bos daerah SMan, SMKN, SLB dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2023 sampai semuanya jelas diangkat ASN P3K. Ya, artinya ketika belum diangkat P3K, tuntutannya yaitu agar di APBD Riau itu ada tertulis gaji guru honorer sebagai pertahanan hidup Bapak Ibu ya bagi guru honorer kita yang ada di Riau, sehingga nantinya itu berlaku sampai diangkat menjadi ASN supaya ada gaji yang bisa menghidupi guru itu sendiri beserta anak dan keluarganya. Seperti itu ya. Semoga apa yang kami perjuangkan bisa terrealisasi pada Maret 2023, ujar Wakil Ketua PGRI Riau itu. Semua guru honorer harus diangkat P3K. Dia menambahkan Pemprov Riau sudah mengusulkan kepada Mendikbudristek Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mempan RB Bapak Azwar Anas soal perekrutan guru honorer dan tendik dalam seleksi P3K 2023. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dia berharap semua guru honorer di Riau sudah tuntas diangkat P3K 2023 dan tidak ada lagi yang tercecer Bapak Ibu ya. Pemerintah harus ingat bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bertahun-tahun mengabdikan diri demi mencerdaskan anak bangsa dan berakhlak mulia.
Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tentunya alhamdulillah semua fraksi di Komisi 5 DPRD Riau mendukung penuh tuntutan aspirasi guru honorer diangkat P3K 2023, kata tokoh pemuda pendidikan Riau ini. Nah, tentunya hal ini sebenarnya sudah ada titik terang ya terkait 3 kebijakan pemerintah soal P3K 2023. Di sini kita bisa lihat sebelumnya pada peringatan HUT ke-77 Bapak Ibu dan Hari Guru Nasional, Menteri Nadiem mengungkapkan ada 3 kebijakan yang diambil pemerintah dalam perekrutan P3K 2023. Yang pertama Bapak Ibu, jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Nah, ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira sehingga tidak ada lagi alasan guru honorer tidak mendapatkan formasi, karena kalau misalkan Pemda mengajukan sedikit maka akan ditambah oleh pemerintah pusat tentunya. Yang kedua adalah Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain Bapak Ibu ya. Bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Kemudian yang ketiga, anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.